Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat para pendengar yang selalu setia bersama kami. Jumlahnya mungkin sudah ribuan, alhamdulillah. Ya, hari Rabu kemarin kita membahas tentang masa kuliah nih. Masih ditemani bintang tamu, ada Amira dari Korea dan Abel dari Ekonomi Syariah. Nah, itu. Bersama rekan saya Bapak Sidik dari Kerkov. Karena membahas kuliah rasanya kita sudah selesai ya, sudah cukup lengkap lah kita bahas kuliah, mulai dari makanan, dosen, walaupun tipis-tipis saja tapi saya rasa sudah mewakili ya. Nah, kebetulan lagi kita dulu berada di satu instansi yang sama. Saya dengan Sidik itu sebagai pengajar, Amira dan Abel itu sebagai peserta didiknya dulu itu. Nah, hari ini rencananya mereka berdua ingin menuntut sesuatu, pembalasan unek-unek yang dulu pernah dialami, khususnya ke kami berdua gitu. Umumnya untuk ya rekan-rekan kami atau situasi saat itu sekitar berapa tahun lalu ya? 2 tahun, 2000 berapa ya? 2000 tahun lalu. 17, 18, 19 ya, 3 tahun itu. Oke, kami dulu ada di SMA Negeri 279 Trinidad and Tobago ya. Jadi saya yakin di sini tidak ada yang tersinggung kecuali kami berdua. Kalau kami baperan, betul Pak Sidik? Semoga kita tidak baperan ya. Oke, dimulai dari siapa nih? Dari tadi yang senyum-senyum sumringah kayaknya penuh dendam di kepala itu ada Amira ya. Amira, coba apa sih yang Pak ini dulu lah yang paling teringat di SMA berapa ya tadi saya bilang ya? 200 berapa ya? 279. Ya, 279 Trinidad and Tobago. Gimana, Amira? Apa nih kenakalan SMA yang paling gitulah. Karena aku sama Abel kan sebenarnya satu apa ya, SMA-nya satu geng ya gitu tuh istilahnya. Satu organisme ya. Satu ya. Jadi ya kurang lebih apa yang akan aku ceritakan sama Abel ini kurang lebih bakal sama ya. Sama aku termasuk anaknya yang sangat baik lah. Aku Abel itu ya. Rajin lah. Sangat rajin. Itu kutipnya ada 12 itu. Oh, tidak pernah tidak mengerjakan nggak pernah tidur di kelas gitu. Mantap sekali. Kutipnya 200 itu. Setiap saya masuk kelas kok begitu. Setiap masuk kelas selalu ada di kelas ya. Iya betul. Iya. Main game pas pelajaran nggak pernah. Sambil membawa mie. Oh iya, ngemil di kelas nggak pernah nggak sih? Kita kan harus nggak pernah. Ya, kita itu sangat beretitude, sangat soleha. Gak pernah soleha banget. Gak pernah disuruh sholat tobat di masjid. Betul. Gak pernah nyanyi lagu Indonesia Raya 3 apa sih namanya? 3 stanza. Gak pernah. Iya. Walaupun rumahnya cuma jarak 2 kilo gitu ya, tapi gak pernah telat. Ya sebenarnya sih kalau tanpa tanda kutip ya memang aku sama Abel ini bukan anak nakal, tapi kita memanfaatkan masa SMA dengan baik ya, Bel. Iya. Jadi mungkin ada nakal-nakalnya, tapi dikit aja, nggak banyak-banyak. Palingnya biasa aja gitu. Nggak ngerjain tugas dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Betul tidak, Bapak-bapak? Ya, kalau misalnya kayak nakal, mabal, nggak ngerjain tugas di kelas itu mah udah biasa. Yang lain dong, yang kira-kira bikin kami sakit hati gitu dengan omongan Anda, apa itu? Aduh, apa ya kalau kayak gitu? Kalau kami kan, saya pribadi dulu kan nggak punya kursi, jadi duduknya di kantin. Gitu. Itu kan sangat apresiasi yang luar biasa gitu kepada kami yang mobile ya, Dik ya. Kita kan mobile jiwa kursi. Ya. Kita kan jiwa kursi. Mobile nggak tuh? Itu. Jadi di kantin itu mendekatkan dengan murid-murid. Iya, mendekatkan dengan para siswa. Itu kan kami alami. Penjaga kantin. Iya. Dan saya tuh selalu ditraktir murid gitu. Tapi saya juga pernah ditraktir pagi. Terus.
Ya gimana? Apalagi dong ya yang kira-kira berkesannya luar biasa gitu. Mungkin ngejailin guru atau ngelemparin si Dede dari lantai 2 ke lantai 1 gitu. Kalau ngejailin guru ya. Kalau ngejailin guru aku ada. Tapi karena di sini tidak boleh menyebutkan merek. Oke. Jadi Guru bahasa Irlandia ya? Ini guru pendidikan kewarganegaraan Luar Zimbabwe. Hayati. Pendidikan luar Hayati. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan Zimbabwe ya. Oke. Kan kalau SMA itu lama sekolahnya, bisa dari pagi sampai sore. Kan zuhur itu kita di sekolah sholatnya. Nah, pada suatu hari aku tuh sholat, terus selesai sholat kan kalau ke masjid buka sepatu. Lagi pakai sepatu nih, udah selesai sholat. Terus datanglah bapak ini, teng datang. Tapi bapak ini emang baik, emang akrab. Terus sepatu aku yang satu lagi yang belum dipasang sama bapaknya dilempar. Oh, oke. Terus bapaknya masuk, udah aku cuma kayak, ih bapak naon sih gitu. Udah gitu bapaknya masuk, wudu. Kan kalau wudu di sekolah kita yang tercinta 200 sekian itu di luar ya wudunya dan bisa ngelihat ke sepatu si bapaknya ditinggalin kan di depan. Jadi sepatu bapaknya sama aku diambil, aku taruh di kantin. Oke, Bapak guru pendidikan siapapun itu kewarganegaraan Zimbabwe yang merasa mungkin ini dia orangnya yang dulu lempar sepatu ya. Ketemu saya sampaikan ke orangnya. Oke, Abel. Gimana Abel? Kalau yang Jayo sendiri sih nggak ada ya. Aku soalnya jarang gentayangan sendiri gitu. Cuman gentayangan sendiri. Ya, aku jarang kuntilanak kali sendiri gitu. Biasanya kalau nggak sama yang dengan tadi sama Merah itu sama teman kelas. Nah, kalau yang buat aku paling ingat banget sampai sekarang sih waktu itu pernah lagi musimnya ujian praktek ya. Lagi ujian praktek tuh aku ingat banget kelas aku satu kelas nggak ngerjain ujian praktek satu mata pelajaran ini, dan kita malah ngerjain ujian praktek mata pelajaran yang lain gitu. Itu ingat banget sih, sama satu kelas gitu. Mata pelajaran apa ya? Kalian? Mata pelajarannya kayaknya Amira lebih ingat, soalnya aku agak lupa. Oh nggak salah ini nama pelajarannya pendidikan lingkungan goib kalau nggak salah. Iya, waktu itu kalau nggak salah kita disuruh bikin TPS ya. Kalau tugas itu disuruh bikin TPS. Harus gede banget gitu. Semacam lah. Peyem. Iya. Bikin PS peyem itu. Oh, aduh, gitu. Oke. Terus? Ya itu kita nggak ngerjain ujian praktek sampai lulus, nggak dikerjain. Iya, sampai jadi si gurunya tuh dia udah datang ke kelas. Tapi kita kosong kan, kelasnya nggak ada siapa. Nangis gak sih gurunya? Iya, nangis gurunya. Pertanyaannya adalah, siapa otaknya? Siapa biang kerok dik? Semuanya, karena semuanya nggak mau nggak ngerjain. Ada kelas. Soalnya emang tugasnya tuh enggak lah gitu. Jadi gini Karisma, kalau misalnya di angkatan normal, angkatan siswa normal, itu di satu kelas ada satu orang biang keroknya. Nah kalau angkatan mereka, semuanya kelas mereka itu biang kerok. Gitu. Kelas mereka itu biang kerok angkatan mereka gitu. Oke, kita masuk ke guru nih. Saya yakin lah guru favorit kalian kan salah satunya guru olahraga ya. Karena gurunya masih muda gitu kan. Baik hati tidak sombong. Tapi saya masih ingat dulu guru yang bersangkutan itu pernah nyuruh loncat di UPI, loncat di Beplang itu. Nah itu apakah terlihat aneh atau enggak itu dulu? Gimana tuh? Ada yang nangis nggak tuh? Beplang. Loncat di kolam renang. Enggak itu loh. Enggak nangis. Itu kan bentar. Itu kan dikasih pilihan boleh yang berapa meter jaraknya. Jadi kita nggak nangis. Jadi nggak nangis. Waktu itu Mira ingat berapa meter? Yang paling bawah atau yang paling atas dulu? Ingat nggak? Banyak 5 yang paling meter nggak sih? Yang 10 meter kayaknya kalau nggak salah. Kayaknya itu paling ekstrim ya. Emang guru olahraganya aneh itu. Ya udah, nggak usah dipikirkan lah. Oke, Pak Sidik, gimana?
ada kesan dengan mereka berdua itu? Sebetulnya ada gitu. Saya kan jadi pendidik di SMA 279 itu sekitar 3 tahun ya. Dan ini angkatan mereka itu angkatan yang tahu kelas 10-nya dan tahu lulusnya gitu. Nah, ada satu momen gini, ini khususnya untuk kelas mereka nih, ini si kampret-kampret ini. Pernah satu waktu itu pas masuk cuma setengah gitu yang ada gitu. Cuma setengah dari katakanlah dari 40 ada cuma 20 orang ya. Ini pada kemana gitu ya. Ya oke lah. Nah, jangan itu dulu. Itu ada 2 pengalaman yang ya itu pengalaman kedua deh. Yang pengalaman pertama aja dulu gini. Ketika mau masuk itu rame banget gitu. Rame banget di dalam kelas. Ini teh ada apa gitu. Ketika saya masuk itu ada 2 makhluk di meja guru. Gitu. Dan dia lagi buka laptop. Saya bingung kan. Ini 2 makhluk buka laptop di meja guru ngapain, terus yang ingat layar infokus tuh kebuka gitu. Pas saya lihat, ini mereka lagi main Omegle apa dibacanya gimana? Omegle. Kalau sekarang Ome TV. Dulu Omegle. Ya. Mereka lagi main Ome TV gitu. Dia lagi ngobrol sama orang random gitu. Stranger ya. Stranger gitu. Terus mereka ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak saya masuk itu mereka bukannya berhenti tapi kayak Bapak sini gantiin kita gitu. Jadi akhirnya saya yang main. Terus cari jodoh. Tapi bapaknya juga mau, guys. Iya, dia ikutan seneng. Dan kurang asamnya tuh begini. Nafsunya gitu. Kurang asamnya begini, begitu pas mereka lagi ngobrol sama stranger gitu, mereka bilang, kita tuh lagi di kelas loh. Terus strangernya bilang, masa bohong, ini guru kita. Saya ditarik disuruh duduk. What the hell gitu kan, ini siapa ini? Ini kalau diedit harus dikasih tulisannya nih. Apaan? Itu nge-freeze Mira. Tapi saya pernah jadi ayah angkat 3 hari tuh. Saya dulu pernah mengajak mereka ke Bali naik pesawat pribadi. Dulu itu. Ya. Jadi saya jadi ayah angkat di sana tuh. Ada apa-apa ke saya, ada apa ke saya. Bahkan saya yang bayarin mereka naik perahu, naik ski air, saya yang bayarin itu. Kurang asam ya? Masa iya, nggak ada kayak gitu. Kurang asam. Itu pengalaman itu. Tapi ada nih pengalaman yang kedua, ini pengalamannya bukan pengalaman seru sih, pengalaman yang bikin saya terharu gitu ya. Saya tahu. Beda lah gitu. Apa? Ya itulah. Jadi gini, nah itu yang tadi pengalaman pertama yang saya mau ceritain. Jadi ketika masuk, pernah satu waktu ketika masuk cuma ada 20 orang gitu, 20 orang di dalam kelas itu dari 40 orang. Dan terus pas lagi ngajar, ya udahlah gitu ya. Pas lagi ngajar, saya tiba-tiba dipanggil rekan saya juga, tapi dia di TU. Dia ngetok pintu kelas. Pas ini katanya ini ada guru PPL yang mau ketemu. Saya bingung kan. Pertama saya masih guru muda gitu loh gitu. Nggak mungkin lah dapat PPL gitu kan. Pas saya turun, saya nyarinya. Dapat itu kan, dapat siswa, bukan PPL. Nggak ada orang, nggak ada yang nungguin saya, nggak ada yang manggil saya gitu. Orang yang manggil sayanya pun hilang gitu. Anda nggak paham maksud saya. Anda kan tadi nggak dapat PPL, tapi Anda berhasil dapetin murid gitu kan. Itu mah gampang lah. Nah, pas saya balik lagi ke kelas, kan itu udahlah nyerah gitu, mungkin orangnya kabur atau gimana. Pas saya balik lagi ke kelas, tiba-tiba saya dikasih surprise, saya dikasih apa istilahnya ya, dikasih kejutan karena keberhasilan saya menyelesaikan S2 waktu itu. Nah, di sana awalnya seneng, terus dikasih dikasih kalung kayak gitu. Nah, awalnya kalungnya itu masih ada sampai sekarang. Nah, kalungnya itu aing MPD katanya. Gitu, oke lah gitu ya. Yang asamnya itu setelah itu saya dikasih kalung ciki. Dikasih kalung ciki banyak. Iya, kalau cikinya itu dikasihin ke saya, udah dikalungin Pak minta katanya. Kurang asam nggak? Udah dikalungin, iya makasih Pak minta Pak, lapar cenah. Ya, jadi ini kayaknya lebih ke kita yang nyerita ya, bukan mereka yang nyerita ya. Nah, ini pengalaman sama mereka gitu waktu di SMA 279 gitu kan ya. Saya juga pernah dikasih baju tuh. Iya. Waktu saya perpisahan. Kayak gini, kalian cerita dulu, saya cari dulu bajunya ya. Ya karena kan Pak Karisma sekarang udah nggak di kota Zimbabwe lagi ya, jadi udah pindah ke kota lain. Pas pindah udah nggak di. Nggak kelihatan Pak, putih-putih. Nggak kelihatan loh itu. Terus ngobrol. Karena waktu Pak Karisma mau pindah dari kota Zimbabwe ini ke
kota lain gitu, ke Mesir sih kemarin, sekarang di Mesir. Enggak ke Ekuador. Ekuador. Iya. Kita ngasih kenang-kenangan buat Pak Karisma sama istri tercinta gitu. Tuh ada kaos. Tapi masalahnya ini saat itu badan saya kan sudah tidak sekecil ini. Gitu. jadi kan kancing itu saling berkaitan gitu. Saling tarik menarik. Ayo bertahan. sedikit lagi. Sekarang lumayan lah. Saya udah tuh selama di Depok karena keringat semakin banyak ya, jadi makin lemak, pembakaran lemak makin banyak gitu. Tapi lumayan dari tadi sebetulnya saya malu gitu, kalian nyebut kota Zimbabwe, kota Ekuador gitu kan. Ini sejak kapan Zimbabwe dan Ekuador itu jadi kota? Mereka itu negara. Beda banget. Kelihatan kan gimana susahnya kita. Kan SMA-nya ngapain? Oke. Ya, tadi kan SMA-nya ngapain? Waktu SMA pernah nggak sih ngerasa gitu ya, ada peraturan atau apa sih yang merasa kalian kayak terkekang gitu gara-gara peraturan itu, dan mungkin kalian mau nanyain itu kok kenapa sih ada peraturan kayak gitu kita gini, mumpung kalian ketemu sama guru-guru kalian ya di SMA 279 itu. Apa ya? Sebenarnya enggak peraturan yang berarti banget. Saya bisa spesifik. Cuma apa ya? Saya bisa spesifik itunya. Gini, apa yang kalian tuh dulu itu merasa kok gini, kok gitu terhadap sosok Bung Karno ini? Oh iya, Bung Karno. Ya, gimana tuh? Jadi unek-unek ya, kalian pokoknya atau buat gitu teman-teman sih? yang nggak tahu, di sekolah kita ada sosok Bung Karno ya. Apa ya? Kalau aku sih karena aku dulu waktu SMA jadi ketua ekskul ya. Kan kalau ekskul suka ada kegiatan-kegiatan. Betul. Tara dibere duit. Aduh. Itu tunggu. Itu kan bahasa Zimbabwe, Tara dibere duit. Bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Trinidad Tobago-nya dong. Bahasa Indonesianya pelit. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Kejadiannya seperti apa? Nggak tahu ya. Kan kalau ekskul itu suka ada pengeluaran, apakah itu buat kegiatan, lomba, gitu-gitu. Betul. Terus biasanya ekskul mintanya dalam bentuk proposal, sama kita dirinciin butuh uang sekian untuk apa. Nah, biasanya ya sepengalaman aku selama jadi ketua ekskul di sekolah SMA Negeri 279 ini, kalau kita minta misalnya taruhlah 5 juta, dikasihnya 1 juta. Oh. Itu masih mending dapat, kadang nggak sama sekali. Oke. Nggak tahu ya, aku juga walau alam apakah mungkin nggak ada dananya atau gimana, tapi ya itulah misteri yang tidak terpecahkan. Abel, kayaknya Abel banyak banget. Kalau enggak. Kalau yang legend banget tuh ada nih, kayaknya hampir semua yang pernah berada di lingkungan SMA Negeri 279 ini tahu soal pensi. Oh, gimana pensi? Iya, kan memang si Bung Karno di 279 ini agak gimana gitu ya, kayaknya dia sangat pensi gitu, agak rasa ingin menolaknya tuh kuat banget gitu. Tapi kayaknya. pernah sekali tuh waktu datang Niji itu? Iya, pernah tembus 1 kali, tapi belum dia. Oh iya. Bukan. Betul. Nah, jadi si siswa tuh kan mau bikin lagi kan ceritanya pensi. Minta izin lah ke Bapak Bung Karno ini, ya kan? Terus kayak gini, oke, boleh bikin pensi, tapi jangan ada panggungnya ya. Itu Mantap. sih emang. Terus gimana gitu? Oh, itu breakdance kali ya? Gimana gitu ya kan? Oke. Tadi masalah unek-unek di organisasi ya. Kalau saya sama Pak Sidik kan, saya rasa sudah banyak sekali yang tidak perlu kami bicarakan. Ini saya juga yang sebagai murid tahu sih, sampai saya tahu unek-uneknya bapak-bapak ini. Oh iya, karena kita kan sering nongkrong di itu sofa merah itu kan di belakang. Itu ya di meja yang mobile itu, Pak. Iya, yang meja saya karena sudahlah. Iya. Cerita-cerita yang terzolimi ya. Oke. Tadi kita bahas kejairan udah, bahas Bung Karno sudah, makanan di kantin. Oke, kantin itu favoritnya apa nih? Yo, Bel, apa Bel?
Abel. Ngomongnya 1, 2, 3 bareng aja nggak sih, Mir? Oke, 1, 2, 3. Sinyal Delay gua jelek, ini, delay. tapi baso. Baso. Aku. Iya, bakso mangkoko. Baso mangkok. Kenapa baso mangkok? Nah, enak aja nggak sih? Ada khas tangan mangkoko gitu. Kalau saya bukan baksonya, dimarahin sama tukang dagangnya itu yang kangennya itu. Tambah kecapnya jadi meli moal cenah. Bapak pamenta cenah. Kalau mangkok belum dibalikin dimarahin, minta tambah dimarahin, Tapi duit kita beli nggak ada terus. kembalian dimarahin. Kita beli terus gitu anehnya. Kita langganan tetap Kayaknya di tapi dia kuahnya masih dimarahin. sesuatu. Di adonannya ada sesuatu gitu, makanya Jadi, walaupun Dadanya dimarahin ada sesuatu. Yang berbeda apa itu? Yang berbeda itu apa? Apa beda dari bakso lain gitu? Apa ya? Kenapa ke situ cinta terus? aja kali ya. experience beli Widih. tapi dimarahin. Ya itu sih. Dimarahin itu. Main kecap lo bapak menta mana mah. Mau capek. Jadi mual mulut teh cicing mah jadinya. Tapi doakan beliau sekarang sedang jatuh sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Jangan penyakitnya kembali berdagang. Jadi COVID nggak ada, sekolah mulai, terus beliau juga sudah bisa berdagang dengan normal lagi. Kita bisa nostalgia ke sana. Oke, saya juga nanti kalau misalkan ada waktu yang cukup lama untuk ke Bandung ya mungkin akan menyempatkan diri lah ke sekolah gitu. Ke SMA Negeri 279 Trinidad and Tobago. Oke. Tobago, oke. Oke. Guru udah, kepala sekolah udah, apalagi kantin udah. Sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Percintaan. Apa itu? tuh? Waduh. Oke, kita mulai dari Abel. Bel, ada berapa dulu? Betul. Mungkin pacarnya, mantannya, atau... Ini tiga-tiganya bisa ditanya ini. Oh iya, saya tiga-tiganya mau nanya saya. Diam kamu. Tiga-tiganya bisa ditanya ini. Jadi kamu Masalah diam. ini Kamu nggak usah ikut bertanya, saya aja yang nanya. Oke, Abel, silakan. Apa ini? Jumlahnya ada Satu. berapa kira-kira? Satu. Hah? Satu. Bohong. Enggak, Bohong. Oh, itu gimana itu? Jujur dong, jujur dong. Abel 2. Dua. Saya tahu 2, setidaknya Abel 2. Hah? Yang kurus 1, yang gendut 1. Yang diketahui Yang 2. ini bener ya kalau kelas 10 satu. orangnya denger. Oke. Pembelaan. disclaimer ini. Kalau misalkan nggak lebih dari 3 bulan nggak usah dihitung. Nggak usah, nggak penting. Mau 1 hari, 2 hari juga kalau sudah ada kesepakatan itu harus dihitung. Nggak, ada cuma. Nah, emang sama yang untuk kelas 10 kurang dari 3 bulan? Iya. Oh, Saya tahu nggak orangnya? Boleh kasih clue? Tahu. Boleh kasih clue Yang saya? mana sih ini lagi ngomongin siapa sih BTW? Ya situ siapa tadi ngomongin? Ngomongin lu. kayaknya Bel. nggak tahu deh kalau yang kelas 10, yang mantan Abel waktu kelas 10 nggak tahu. Kalau mantan Abel kelas 11 mungkin tahu. Saya Kelas tahu 10 dua-duanya. yang mana? Kelas 10 yang mana? Ayo. Saya tahu dua-duanya. Coba mau cari tahu. Aku juga nggak tahu dia ngomongin siapa sih ini. Itu tuh yang ada tandanya di leher. Kelas apa? Oh. Kelas apa? Oh, berarti nggak 2 dong. Amira 3. maksudnya yang kakak kan ya, yang kakak kelas? Kakak kelas. Iya, aku mah ngitung cuma yang jadi doang, yang beneran jadi. Ya kan? Itu Enggak, sampai. berarti enggak. Iya kata aku juga, yang kalau lebih 3 bulan bisa dihitung. Oke. Ayo mah ngitungnya yang jadian doang kan. Oke. Ya itu perbedaan persepsi Susah. antara Abel dan Amira di dalam hubungan ya. Kalau Abel menganggap 3 bulan itu nggak dianggap, kalau Amira kalau ada status oke lah gitu ya. Yes. Oke. Kalau Amira gimana nih? Ada berapa Amir? 12. Selama SMA ya. Selama SMA. Bukan selama SMA. SMA Amir, tapi Tiap bulan ada nggak sih? yang di SMA 279 Trinidad Tobago ini. Yang di SMA aku cuma 2. Yang terakhir saya kenal itu yang pertama. Yang pertama, ini boleh disebutin nggak sih? Kalau ikhlas nggak? Pertama, Yang pertama ada anak IPA. Seangkatan. Angkatan. angkatan. Anak IPA seangkatan. Oke, saya nggak. Wow, Oke, motornya warna merah. Siapa? Motornya warna merah. Itu dulu tahu motornya merah, sekarang udah nggak. Motor apa? Maksudnya pas udah kelas 11, kelas 12 kayaknya Kalau- udah nggak merah. Kalau ditanya motor apa ntar langsung ketahuan. Oh, yaudah, saya tidak perlu tahu. Tapi masih sekarang menjalin hubungan yang baik?
Sama yang mantan kelas 10 itu alhamdulillah, kalau yang mantan yang terakhir itu ya biasa gitu aja lah. Oh, berarti padahal saya kenalnya yang kelas yang terakhir tuh. Oke. Kalau Bapak Sidik gimana ini Bapak Sidik? Wah, Nampaknya saya tahu. tunggu. Nampaknya saya tahu semua ini. Atau mau saya sebutin aja, saya ceritain, Sidik nggak usah ceritain. Ini yang ditunggu-tunggu, Bray. Nanti kalau disebutin nama saya jadi ada. Aduh. Oh iya, silakan. Ini berdua ngerti nggak kalau disebutin nama saya jadi Adam? Ngerti nggak? Hah? Oh, nggak ngerti berarti nggak apa-apa. Ya, teruskan. Yuk. Iya. Saya mantan cuma 2 kok. Oh, IPA 4 sama IPA 1, betul? Waduh, eksplisit sekali ya. Udah lupa lagi dah aku. Aku mah juga udah lupa dah aku. Saya juga udah lupa lu. Tapi gimana? Sekarang masih menjalin sesuatu? Atau mungkin berharap? Kalau saya itu tipenya orang yang nggak pernah ngelihat ke belakang. Oh, gitu. Mereka itu adalah bab dari kehidupan saya yang sudah selesai dan saya tidak akan pernah membacanya berulang-ulang kali. Waduh. Tapi kan kalau mau ulangan kita harus mengulang baca. Saya mau ujiannya ujian praktek bukan ujian ulangan, maaf ya. Oke. Tapi kan ujian praktek belajar teori dulu nggak sih? Nah, betul, teori harus dipahami. Iya, saya mah kan bacanya sekali, nggak usah ulangan. Saya mau ujian bukan ulangan. Langsung jenius ya udah. Wah. Iya dong. Tapi Anda kalau ke siswa kan bilangnya pelajari lagi bab sekian. Kok Anda ke orang lain suruh pelajari tapi diri sendiri Anda tidak pernah masuk ke kelas saya, jadi nggak perlu berspekulasi. Ya benar, nggak pernah. Saya ngasih ulangan aja nggak pernah. Kelas saya bukan di kelas saya di luar gitu ya. Tanya mereka ini yang jadi korban-korban saya. Saya nggak pernah ngasih ulangan. Guru macam apa Anda? Loh. Oke. Tadi udah apa aja? Yang belum apa nih? Tadi udah masalah percintaan, udah. Oke, terakhir dah. Kalian kan bareng-bareng terus nih ya. Mira, Abel, dan mungkin kalau saya Dik nyebutnya 9 naga Dik, karena ada 9 orang di situ. Meskipun nggak sekelas. Meskipun nggak sekelas, yang sekelas ada berapa gitu. Dan semuanya saya asuh waktu perjalanan ke Kolombia kemarin. Naik pesawat pribadi ke Kolombia, saya salah satu yang mengurus mereka gitu. Saya juga marah-marah di dalam pesawat pribadi saat itu karena rekan kita ada yang hilang satu ya. Ya, ada yang hilang. Bukan karena ada yang nyelonong ke kamar cewek. Oh, enggak. Aduh, apa tuh? Mungkin saya nggak tahu gitu ya. Yang itu bukan bagian saya yang nggak ke Kolombia kok tahu gitu. Anda yang ke sana kok nggak tahu gitu. Gimana itu ini? Kayaknya bukan beda naga kayak gitu. Itu bukan naga ya, Ta? Iya, itu karena dulu itu ada warga asli Kolombia itu dia menghilang gitu beberapa jam gitu. Jadi ya kami sangat khawatir ya, nama juga Kolombia kan. Di Kolombia bahasanya bahasa Spanyol, saya nggak ngerti gitu kan. Jadi susah gitu, kalau nyari juga susah gitu. Ya sudahlah, jadi saya itu emang punya kesan tersendiri buat mereka berdua lah gitu. Ya khususnya ke 9 naga itu. Sejauh apa sih kalian 9 orang itu? Dan mungkin nanti kita bisa undang yang lainnya ya, sampai 9 orang ya. Nah, kira-kira mau sampai kapan temenan gitu? Ya, alhamdulillah sejauh ini kita apa? masih jalan-jalan aja ya, Bel. 99 ini nggak ada yang terbuang, nggak ada yang terlupakan. Jauh ini sih alhamdulillah. Nah, saya juga punya pesan nih, nanti mungkin semua akan berubah ketika salah satunya sudah berkeluarga. Ya, mungkin sekarang aja yang udah punya pacar agak berubah-ubah dikit lah mungkin kan. Tapi nanti sudah berkeluarga, kalian harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jangan menyamakan situasi sekarang sama nanti kalau sudah berkeluarga. Nah, karena saya basicnya guru nih, saya nasihatin gitu. Jadi kan biar kelihatan saya gurunya gitu. Dari tadi kan jadi banyak banyolnya ya. Ya itu aja sih pesan saya gitu. Kalau Sidik ada mau disampaikan ke teman-teman 9 naga ini, khususnya mereka berdua yang ada di sini? Intinya gini, nggak 9 naga aja ya, semua yang ngedengerin gitu ya. Kalau kalian masih SMA atau kalian mungkin masih kuliah gitu ya, masanya belajar itu kalian manfaatkan dengan belajar dan bersenang-senang, have fun gitu. Jadi apa yang mereka ceritakan
ini apa bintang tamu kita ceritakan ini adalah masa mereka have fun-nya di SMA. Meskipun dalam bentuk ada rasa kesel, rasa apa terhadap guru atau terhadap dosen, tapi itu sebetulnya adalah satu cerita yang harus kalian nikmati, yang harus kalian ingat, kalian susun untuk cerita kalian, untuk kalian bahan cerita ke generasi kalian, mungkin ke anak-anak kalian, mungkin ke adik, jangan jauh-jauh ke anak dah, ke adik kelas kalian atau ke adik tingkat kalian, karena itu adalah satu cerita yang malah justru motivasi, malah justru adalah suatu bagian dari kehidupan kalian yang bikin ketawa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngedenger nih lagi SMA atau lagi kuliah itu ngalamin yang namanya kesel sama dosen, kesel sama guru, cukup sampai situ aja gitu. Beres aja gitu. Saat itu kesel, udah gitu lupakan gitu. Kenapa lupakan? Karena kekesalan hari itu bakal jadi bahan humor di hari berikutnya gitu. Nggak akan berbekas selamanya gitu. Jadi luka kesel kalian itu nggak akan jangan dijadikan dendam gitu. Kita have fun. Kenapa saya berbicara gitu? Karena setelah kerja, setelah berumah tangga, saya belum berumah tangga jadi sebetulnya nggak tahu, tapi setidaknya setelah kerja itu kita akan bertemu dengan masa-masanya apa yang kita lakukan itu berbekas seumur hidup. Apa yang orang lain, kita itu nggak hanya bertanggung jawab terhadap tanggung diri kita sendiri, tapi kita bertanggung jawab terhadap kelakuan orang lain. Orang lain yang melakukan, tapi kita yang bertanggung jawab. Itu ada hal-hal yang biasa ditemui di kehidupan orang-orang dewasa. Jadi pesan saya untuk kalian semua, untuk yang mendengar, hidup mah memang begitu. Jadi seriweh dah hirup mah keur disengsirikeun gitu tah. Gitu istilahnya. Oke, tidak adil kalau kita nggak dengar dari mereka juga. Satu orang ya 1 menitan lah. Silakan mau Abel mau Amira yang ingin menyampaikan ke kami atau ke SMA 279 atau ke Bung Hatta kali. Ya, silakan, bebas. Yuk. Atau ke teman-teman yang dengerin. Apa ya? Kurang lebih mungkin kayak tadi ya, sebenarnya mungkin kita nggak tahu juga nih bisa kuliah bisa SMA lagi kayak gitu kapan gitu, kan kita nggak tahu nih kapan si COVID ini bakal selesai. Jadi selagi bisa seru-seruan nikmatin waktu sama temen, gasin aja lah, nggak usah nggak usah terlalu banyak dipikirin, takut salah, takut waktunya. Tuh ngelag banget ya Bunda. Gitu. Ya, udah kamera aja kayak nanti takut nge-freeze lagi. Nggak apa, udah ketangkep. Udah? Oke, tadi nampaknya saya ada keseleo dikit bahasanya, tapi mudah-mudahan tidak dinotis sama rekan-rekan semuanya. Oke. Yang tahu aja. Ya, ini cerita kami dulu saat di SMA 279 Trinidad and Tobago, dan di dalamnya terdapat, ya saya rasa di semua sekolah sama ya kondisinya kayak gitu ya. Dan ini saya yakin ini mungkin baru 5% dari yang mereka ungkapkan gitu. Masih banyak sekali yang kalau kita ada waktu mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin lebih banyak lagi yang keluar kan. Tapi karena waktunya terbatas, singkat saja. Itu secara luarnya. Dan saya juga terima kasih buat Amira, buat Abel bisa datang ke sini, bisa ngobrol sama kita nostalgia, dan mungkin nanti kalau Amira ada atau Abel ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita kayak gini lagi aja, kita ngobrol lagi. Kan lagi mengalami sesuatu nih, Pak, saya mau tunangan, Pak, saya mau lulus gitu kan. Cerita yuk, ya gitu. Itu mungkin saja kayak gitu. Ya. Saya rasa waktunya sudah cukup ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa Rabu, Jumat, pagi jam 7 kita mengudara, kalau bahasa radionya dulu kayak gitu. Ya, kita Rabu pagi jam 7, Jumat pagi jam 7, dan kalau kita lagi santai di malam minggu kita ada live IG, kita bisa ngobrol bareng-bareng dan tanya jawab bareng-bareng. Cukup sekian semuanya. Terima kasih Pak Sidik, terima kasih Amira, terima kasih Abel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.